Episode 19. Akhirnya setelah memikirkan beberapa hari Gio pulang dengan perasaan malu. Dia harus menyelesaikan masalah ini jika memang Selena jodohnya mau tak mau dia harus menerima perempuan itu. Nikahi Selena iyo. Kamu lelaki jangan jadi pengecut jika berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Tegas Pak Hardian membuat Gio mendelik tajam dia tak mencintai Selena. Selena yang sudah dihubungi Rendika duduk berhadapan dengan Gio. Bahkan ayah Selana Pak Rahman juga turut hadir seperti persidangan kecil yang digelar oleh Pak Hardian sebagai hakimnya. Rendika menggenggam tangan Niken yang setia duduk di sebelahnya. Saya tidak setuju, ucap Pak Rahman yang masih berkeras tak ingin Selena dicerai oleh Rendika. Dalam hal ini Rendika juga bersalah, dia juga berselingkuh dengan perempuan ini. Tunjuk Pak Rahman pada Niken membuat Niken tertunduk takut. Apa salahnya Selena tetap menjadi istri Rendika? Kamu gila Rahman, Selena hamil anak Gio bukan Rendika. Itu terjadi karena Rendika tak bisa memenuhi kebutuhannya. Coba Rendika bisa memberikan Selena nafkah batin. Sudah pasti dia tidak akan mencari kepuasan lain, jawab Pak Rahman. Aku menikahi dengan Niken setelah Selena selingkuh bersama Gio. Bahkan aku melihat dengan mata kepalku sendiri Selena keluar dari kamar Gio, potong Rendika. Ya, aku akui aku berselingkuh Mas, dari Gio itu semua aku lakukan karena kau yang tak inginkan asteris dariku. Jawab Selena mengisak. Selena sudah diancam oleh papanya kalau dia harus mempertahankan Rendika. Bagaimanapun caranya karena Rendika adalah ladang uang mereka. Sebenarnya Selena tidak mau. Tapi papanya terus mengancam dan berniat akan menggugurkan kandungan Selena jika dia tidak mau. Akhirnya Selena mengikuti kemauan papanya. Tidak. Mama tidak setuju meskipun Rendika dan Niken salah. Mama tidak setuju jika Selena dan Rendika tetap bersama karena Selena hamil anak Gio bukan Rendika. Jadi Giolah yang seharusnya berperan sebagai suami untuk Selena. Bukannya kamu mencintai Gio nak. Jadi setujui perceraianmu dengan Rendika, jangan mempersulit keadaan. Sahut Bu Cynthia buka suara. Iya, tapi sekarang saya berubah pikiran. Sebenarnya saya mencintai Rendika, tapi karena Gio mencoba menggoda saya membuat saya hilaf. Jawab Selena. Bukannya wanita hamil tak boleh bercerai. Jawab Pak Rahman memberikan komentarnya. Wanita murahan kamu Selena, saya sekarang ragu jika itu anak saya. Karena pertama saya menggaulimu, kamu sudah tak perawan. Jika bukan Mas Rendika, siapa lelaki pertama yang menidurimu? Ucap Gio kesal membuat Papa Selena terdiam. Dan yang lain pun terbengong mendengar pengakuan Gio. Ternyata Selena perempuan liar tak secantik raut wajahnya. Anda dengar sendiri bukan pengakuan Gio meskipun Rendika meniduri Selena setelah menikah. Tetap saja akan tahu kalau Selena tidak perawan, ucap Pak Hardian menatap sinis pada lelaki paruh baya yang akan menjadi mantan besannya ini. Apa benar itu nak? Tanya papanya emosi. Dia sudah susah payah mempertahankan hubungan Selena dan Rendika tapi malah masalah lain datang. Gio sudah mau bertanggung jawab. Tapi kalian malah kekeh dengan permintaan kalian yang jelas-jelas tak bisa kami penuhi, ucap Pak Hardian. Nah, jawab pertanyaan papa, apa kau menikah sudah tak perawan? Ulang Pak Rahman dan dijawab anggukan pelan oleh Selena. Pak Rahman pergi meninggalkan rumah Pak Hardian dengan kesal. Selena sudah menghancurkan impiannya besarnya. Benar-benar hancur. Pak Rahman sudah sangat malu pada keluarga Hardian. Entah bagaimana cara dia mendidik Selena selama ini hingga anak perempuannya itu hancur tak berarti. Selena memanggil terisak di hadapan keluarga Hardian. Sedangkan Bu Cynthia berdiri meninggalkan mereka masuk ke dalam kamar. Rendika pun menuntun Niken ikut masuk ke dalam kamar mereka. Hanya tinggal Gio dan Pak Hardian.
Selesaikan masalah kalian bagaimanapun anak itu sudah hadir. Dan dia tak berdosa, ucap Pak Hardian ikut pergi meninggalkan Gio dan Selena. Maafkan aku Iyo. Ini benar-benar anakmu. Aku bersumpah ini anakmu. Aku tak pernah melakukan dengan lelaki lain lagi selama setahun ini. Papa memintaku untuk mempertahankan Rendika. Aku serba salah Iyo. Aku Selena menangis memohon pada Gio agar percaya dengan ucapannya. Aku tak mencintaimu, nak, ucap Gio dingin tanpa menatap Selena sedikit pun. Tapi aku mencintaimu Iyo. Aku mencintaimu, pekik Selena lagi sambil menangis. Aku akan menikahimu sebagai pertanggungjawaban atas anak itu. Tapi kau tidak berhak mengatur hidupku, bahkan kau tak memiliki hak atas diriku nanti setelah kita menikah, ucap Gio ketus. Kita menikah hanya karena anak itu. Setelah dia lahir kita bercerai, kau bisa bebas dengan kehidupanmu. Aku pun begitu untuk anak kita, tetap urus bersama aku, tak akan lari dari tanggung jawab, semua kebutuhan dia akan aku penuhi, jelas Gio. Selena menangis. Entah dia harus bahagia atau bersedih karena Gio mau menikahinya, tapi hanya karena anak yang dikandungnya dan harus bersiap-siap menjadi janda sesudah melahirkan nanti. Selena harus menanggung malu atas aib yang dia perbuat sendiri. Hamil karena adik ipar lalu bercerai setelah melahirkan. Entah bagaimana hidupnya setelah ini, dia sendiri pun tak berani membayangkannya. Jika kau setuju, tanda tangani perceraian kalian dan kita menikah setelah itu, ucap Gio datar. Sama sekali tak ada wajah bahagia ataupun rasa cinta di mata Gio. Membuka Selena menyesal telah menduakan Rendika. Lelaki baik, andai saja dulu dia sedikit bersabar menghadapi Rendika. Dan mau menemaninya berobat, mungkin saja rumah tangganya bisa membaik tak seperti sekarang ini. Tapi kini lain lagi ceritanya. Lelaki di hadapannya ini ayah dari anak yang dikandung, lelaki dingin yang tak berperasaan. Menurut Selena, hanya dia sendiri yang berjuang dalam hubungan ini. Hanya dia sendiri yang agresif pada Gio. Selena bangkit dari duduknya dan berjalan dengan tatapan kosong. Bagaimana dengan tawaranku? Ucap Gio lagi. Akan aku pikirkan lagi, jawab Selena pergi meninggalkan Gio sendiri. Aku menjadi kasihan mas pada Selena, tak seharusnya Gio bicara begitu. Ucap Niken memeluk tubuh suaminya ini. Sayang, memang itu adanya, mau bagaimana lagi. Mas sekalipun tak pernah menyentuhnya, tiba-tiba dia hamil. Sudah berarti itu menjadi keraguan untuk Gio karena dia mendapatkan Selena tak perawan, bisa jadi Selena berhubungan juga dengan yang lain, jelas Rendika. Berarti jika aku tak perawan kamu juga akan bersikap demikian? Tanya Niken membuat Rendika tertawa kecil. Itu bukan pertanyaan yang... Sebejat apapun lelaki, dia ingin istri yang baik untuk anak-anaknya nanti. Jika dari hal itu saja sudah tak bisa dijaga oleh perempuan, mungkin banyak hal lain lagi yang disembunyikannya. Lelaki memang egois, ketus Niken memanyunkan bibirnya. Disitulah pentingnya menjadi perempuan mahal sayang. Tidak mengumbar tubuhnya ke sembarang lelaki. Karena lelaki berkelas itu menyukai perempuan berkelas juga. Kamu pernah dengar pepatah, bukan lelaki baik akan mendapatkan perempuan baik juga. Seperti mas mendapatkan kamu, ucap Rendika mencium pipi Niken sekilas. Membuat wanita cantik itu tersipu malu. Jadi aku perempuan berkelas? Tanya Niken. Kamu ibarat berlian yang diletakkan di dalam etalase kaca cantik. Bisa dilihat tapi tak sembarang orang bisa memegangnya. Hanya yang benar-benar menginginkanmu bisa memilikinya, tentunya dengan harga yang fantastis. Bukan seperti imitasi yang dijajakan di jalanan bahkan diteriaki untuk mencobanya terlebih dahulu, ucap Rendika memeluk tubuh Niken erat. Kamu sudah pintar menggombal mas, ucap Niken mencubit kecil lengan suaminya ini. Membuat Rendika mencium wajahnya bertubi-tubi. Niken bersyukur mereka bisa disatukan dengan ikatan pernikahan.
Meskipun saat ini hanya sebatas agama, tapi bagi Niken berada di sisi Rendika adalah hal terindah yang sangat dia impikan sejak dulu.